Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dr. Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Saya Dr. Mia dalam acara Dr. Inyong. Seperti biasa, kita akan mengupas tuntas tentang gaya hidup sehat dan dunia kesehatan, tentunya dengan menghadirkan pakar-pakar kesehatan yang expert di bidangnya. Beliau adalah dokter-dokter dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dr. Inyong merupakan dialog interaktif yang merupakan kerjasama antara Satelit TV dan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nah, pemirsa, malam ini kita akan membahas tentang seputar kehamilan. Tentunya kita akan menghadirkan dokter spesialis kandungan. Beliau adalah Dr. Marta Isyana Dewi. Selamat malam, dokter. Ya, ketemu lagi. Iya, dok. Iya. Oke, dok. Di sini saya ingin membahas ya, dok, ya, tentang darah tinggi nih, dok, atau hipertensi ya, dok, ya. Itu mungkin beberapa terjadi di kehamilan, dok. Nah, itu sebenarnya gimana sih, dok, tentang darah tinggi pada kehamilan, kok bisa terjadi di mana, dok? Iya. Jadi hipertensi itu nggak cuma terjadi di luar kehamilan ya, justru yang banyak itu sekarang malah pada saat hamil pasien itu menderita hipertensi, tapi rata-rata terlambat penanganan karena memang dari awal kurang waspada seperti itu. Jadi pengertiannya hipertensi dalam kehamilan sendiri itu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah, itu lebih dengan batas atas ya, sistolnya itu lebih sama dengan 140, kemudian batas bawahnya lebih sama dengan 90. Nah, itu hipertensi dalam kehamilan sendiri macamnya banyak. Dari yang paling ringan dia gestasional hipertensi. Itu jadi benar-benar murni terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu. Oh iya. Terus nanti dia akan menghilang pada saat usia 12 minggu setelah melahirkan, kayak gitu ya. Itu dengan terapi atau hilang? Biasanya rilis sendiri ya, tapi kita tetap kontrol tekanan darah ya, jadi postpartumnya tetap dikontrol. Terus yang kedua itu ada preeklamsia. Kalau preeklamsia itu ada ringan, ada berat ya. Kalau yang ringan dia masih kurang dari 100, masih lebih dari 140 tapi kurang dari 160. Biasanya lebih dari 90 sama ya. Nah, kalau yang batas yang atasnya kurang dari 100. Terus ada yang preeklamsia berat. Kalau preeklamsia berat udah lebih dari 160 tensinya per 100 bawahnya. Gitu. Terus yang terakhir ada lagi hipertensi kronik dengan PEB superimpos ya. Itu jadi pasien itu sebelumnya itu sudah menderita hipertensi. Jadi sebelum hamil memang dia udah hipertensi, tapi kemudian pada saat hamil diperparah dengan terjadinya kondisi preeklamsia. Jadi akhirnya namanya superimpos seperti itu. Terus yang terakhir yang sudah parah itu eklamsi. Eklamsi itu kejang. Jadi udah sampai fase kejangnya. Jadi banyak sih sekarang itu yang nggak ketahuan tensi tingginya, tiba-tiba datangnya tuh dengan kejang seperti itu. Jadi memang harus waspada di awal. Makanya gunanya kita memeriksakan kehamilan rutin itu salah satunya untuk bisa mengidentifikasi ya, memilah-milah kalau memang ini resiko mau ke hipertensi ya kita segera memberikan terapi pencegahannya seperti itu. Ya, bisa dicegah kok, sebenarnya ini bisa dicegah. Bisa dicegah ya, dok ya. Kalau ini satu sama lain saling berhubungan atau berdiri sendiri-sendiri ya, dok ya? Maksudnya mungkin dari preeklamsi bisa jadi eklamsi atau itu berdiri sendiri? Bisa. Enggak berdiri sendiri mereka. Jadi mereka bisa saling berhubungan. Jadi misalkan ya karena ini kejadiannya hipertensi ini, jadi dia nggak murni pasti harus di awal kehamilan kayak gitu ya kan, atau murni lebih dari usia kehamilan 20 minggu gitu, enggak. Tapi dia itu bisa kejadiannya itu bisa kapanpun gitu dan unpredictable memang. Jadi nggak ada yang bisa memprediksi. Selama kontrol bagus tensinya, tapi setelah itu terakhir waktu mau lahiran langsung tinggi gitu tensinya. Jadi memang unpredictable gitu, dan mereka memang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kita kan dulu ya, dok ya, sepertinya ada yang menelpon. Iya, monggo. Halo, selamat malam, Dokter Inyong. Halo. Halo, iya, Ibu.
Halo, dengan siapa di mana? Ahmad. Ibu Ahmad di Sokaraja. Ibu Ahmad di Sokaraja. Ini dok, tahun lalu saya operasi pengangkatan kista. Operasi pengangkatan kista ya Bu ya? Dan kontor. Ini sih udah. Maaf Ibu, mungkin suaranya bisa dikeraskan sedikit. Saya Kurang jelas ya Dok ya? Iya. Ya. masih Aduh, kok mati ya? Hilang ya? Iya. Halo. anak teman saya operasi pengangkatan kista. Iya. Terus nggak pernah cuma akhir-akhir ini yang hasil jahitan itu rasa nyeri sekali loh. Apa harus kontrol lagi apa gimana? Oh. Terima kasih. Ini hamil ibunya? Lagi hamil? Maaf. Iya, maaf Bu, ibunya lagi hamil yang habis operasi kista itu? Gimana? Ibu sedang hamil Ibu? Enggak, jadi angkat kakinya. Oh, sudah diangkat Dulu kitanya itu sudah cukup besar. Diameternya 14 cm, panjang kurang lebih 20 apa ya? Agak lupa sih. Oh gitu. Dan Iya. solusinya gimana? Oh iya. Ya, Sudah jelas deh. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, ini nggak melenceng ya. Iya. Dari tema tapi tidak apa-apa. Jadi saya jawab aja. Ini yang dimaksud ibunya tadi ada temannya yang habis operasi kista, Iya, kayak pengangkatan gitu, kista. pengangkatan kista. Sebelumnya rahimnya sudah diangkat dulu, kemudian muncul kistanya, mungkin ditinggal sel telurnya ya mungkin, kan. Nah, jadi cuma rahimnya aja, terus akhirnya muncul kistanya, diameternya lumayan gede ya, tadi 14 cm katanya ya. 20 kurang lebih ya. Oke. Itu. Terus sekarang masih muncul nyeri-nyeri. Tadi kita nggak nanya ya berapa lama yang lalu ya. Nggak iya. ya, gitu. Tapi memang namanya bekas operasi itu ya. Itu bahkan 6 bulan sampai 1 tahun itu keluhan nyeri pasti akan muncul nanti. Tapi nggak setiap hari memang. Jadi munculnya itu bisa kadang-kadang gitu loh, karena bekas jahitannya, di bekas jahitannya biasanya kayak gitu. Jadi kalau memang nyerinya mengganggu, saran saya ya kontrol aja seperti itu. Nanti bisa kita ulang USG karena terus terang kista itu laten ya. Jadi gitu, dia itu kayak bahaya laten kayak gitu. Jadi walaupun sudah diambil, kadang kan muncul lagi itu bisa, dan tergantung hasil PA-nya juga. Oh gitu. Hasil PA-nya juga ya. Hasil PA-nya. Jadi kalau hasil PA-nya misalkan kalau jinak sih rata-rata dia nggak akan ekspansif ya, metastasis kemana-mana, jadi nyerinya pun nggak sangat gitu. Tapi kalau ternyata nanti hasil PA-nya ganas, ya wajar kalau memang nyeri sekali kayak gitu. Dan kalau ganas kan memang harus disambung dengan kemoterapi ya. Iya, harus ada gitu. penanganan selanjutnya ya ada Dok ya. follow up lebih lanjutnya. Jadi saran saya tetap kontrol aja dulu. Ya. Oke, begitu Ibu. Dengan Ibu Ahmad ya tadi ya sudah terjawab dari Dokter Marta. Oke Dok, mungkin kita lanjutkan dulu ya sambil nunggu penelpon berikutnya. Untuk tadi ya Dok ya, sementara untuk macamnya tadi ya Dok ya ada 5 ya, dan itu bisa saling berhubungan ya Dok ya. Kemudian untuk ini sendiri Dok, angka kejadiannya Dok di mungkin di Banyumas sendiri atau di Jawa Tengah itu seperti apa ya Dok ya? Ini di rata-rata ya di Indonesia ya, itu nggak cuma di Banyumas, nggak cuma di Jawa Tengah. Hipertensi dalam kehamilan masih merupakan penyumbang kematian maternal ya, kematian ibu kedua sekarang. Jadi dia naik rankingnya. Tadinya tuh dia ketiga hipertensi dalam kehamilan itu, sekarang dia kedua karena memang insidensinya udah lebih banyak sekarang seperti itu. Jadi memang harus lebih waspada kita karena kasusnya pun banyak. Kemarin aja ada yang baru lagi kejang gitu ya, dan memang sampai meninggal, tapi memang udah parah gitu, jadi nggak bisa diatasi seperti itu. Jadi kan rata-rata memang harus waspada di awal itu aja, karena faktor resikonya banyak memang ya. Jadi yang pertama itu usia biasanya, usianya lebih
dari 35 tahun pada saat hamil atau kurang dari 20 tahun. Nah, sekarang itu banyak dokter Mia pasien-pasien hamil yang umurnya 13 tahun, 14 tahun sudah pada hamil. Nah, hebat nggak sih? Terus pada hipertensi semua gitu, dan selalu ada komplikasinya gitu. Hipertensinya nggak cuma hipertensi doang kayak gitu, mau yang komplikasinya apa? Terus paru-parunya terisi cairan, ya kan, udium pulmo, sesak, anemi, kayak gitu-gitu, kurang darah, seperti itu. Jadi terus yang kedua apa namanya, berat badan, ya kan. Nah, sekarang orang hamil tuh karena memang kita di sini sukanya banyaknya mendoan ya, jadi gorengan, nah itu ya kan, terus fast food, ya kan, itu junk food. Selama hamil sukanya yang instan-instan seperti itu, jadi bukan makanan sehat yang dikonsumsi. Itu juga bisa meningkatkan indeks massa tubuh. Jadi misalkan penambahan berat badannya mungkin masih normal ya, mungkin 10-15, tapi kita kan harus konversikan ke tinggi badannya, ya kan. Kalau misalkan dikonversikan ke tinggi badannya dapat indeks massa tubuhnya lebih dari 25, ya udah overweight itu sudah seperti itu. Oke dok, kita cut dulu ya dok ya, sepertinya dia mau lewat dulu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong. Kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Marta Isyana Dewi. Oke dok, kita lanjutkan ya dok ya. Tadi untuk faktor risikonya sudah ada hamil kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Itu usia. Iya, untuk usianya ya dok ya. Berat badan udah. Berat badan ya. Kalau bisa indeks massa tubuhnya, jadi kita nggak ngukurnya cuma kilogramnya ya, jadi nggak cuma massnya aja, tapi kita harus konversikan ke tinggi badan. Kemudian yang ketiga, riwayat mungkin sebelumnya, kehamilan sebelumnya, misalkan ini kehamilan kedua, ketiga gitu ya, itu pernah menderita hipertensi juga. Jadi untuk kehamilan selanjutnya, untuk terjadinya kondisi hipertensi lagi itu 2-3 kali lipat Mas ya. Jadi tetap harus diwaspadai dari awal. Terus kemudian riwayat penyakit dahulunya, mungkin sebelum hamil dia udah punya hipertensi, ya kan, atau sebelum hamil dia punya kencing manis, ya kan, penyakit kencing manis, atau penyakit metabolik yang lain, misalkan punya penyakit ginjal, ya kan, gagal ginjal atau apa, walaupun yang akut atau kronik seperti itu. Nah, itu juga kita harus waspada karena munculnya untuk resiko terjadinya hipertensi juga besar, kayak gitu. Iya, itu sih salah satunya. Yang penting itu aja. Terus itu riwayat pernikahan. Sekarang itu banyak loh dokter Mia yang menikah lebih dari satu, jadi gitu, dengan suami kedua, ketiga, keempat, kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk munculnya kondisi hipertensi dalam kehamilan. Jadi intinya sperma yang berikutnya, ya kan, yang sesudahnya, yang mungkin dari suami yang berikutnya, itu kan sudah dianggap tetap merupakan benda asing ya, dari tubuh kita, kayak gitu. Jadi tubuhnya memang gagal membaca untuk yang adaptasi untuk yang sperma yang baru, antigen yang baru, jadi gagal membentuk antibodi sehingga terjadi disfungsi endotel dan lain-lain, sampai terjadinya kondisi hipertensi karena sudah terbiasa dengan sperma yang sebelumnya, kayak gitu. Makanya itu kalau mau menikah lagi, kalau bisa dipikir-pikir ya permisa. Kalau nggak penting-penting banget jangan menikah 2, 3, 4. Iya, yang gitu. Anak yang sudah ada aja ya dok ya, gitu. Karena risikonya juga tinggi ternyata, kayak gitu. Terus mungkin gejala ya. Kalau dari gejalanya sendiri dok. Gejalanya yang pertama ya yang jelas hipertensi. Tadi kan tekanan darahnya cut off point-nya sudah ya. Terus kemudian yang kedua itu mungkin ada keluhan pusing, ya kan, pusing yang menetap ya di tengkuk sini sebenarnya biasanya itu. Terus mual, ya kan, muntah yang berlebihan atau cuma mual-mual sedikit-sedikit, nyeri ulu hati, ya kan, terus perutnya sebah seperti itu, atau kayak masuk angin kayak gitu ya. Kadang kan orang ngiranya nggak apa-apa kok, itu paling masuk angin aja kayak gitu. Padahal itu sudah tanda-tanda yang hipertensi yang sudah memberat, karena dia akan menjadi kejang nantinya.
kayak gitu. Jadi dia udah ada tanda-tanda, istilahnya di kita impending ya, impending eclampsia kayak gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu pada ibu hamil, misalkan nyeri kepala ya, pandangan kabur juga itu. Jadi ada gangguan penglihatan ya, tiba-tiba pandangannya kabur kayak gitu. Itu sudah harus hati-hati, jangan dibilang mungkin kecapean. Kan kadang-kadang seperti itu banyaknya. Benar. Tiba-tiba datang malam-malam udah pasiennya udah kejang seperti itu, karena seharian ada gejala seperti itu tapi dianggapnya masuk angin, kecapean kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Kalau protein urin, mungkin ini untuk tenaga kesehatan ya, mungkin yang lagi menonton ya, mungkin Bu Bidan atau apa yang di fase ke-1. Kalau protein urin sekarang kita memang tidak jadikan patokan ya, dia untuk kriteria diagnosisnya preeklamsia atau menegakkan diagnosis dari hipertensi dalam kehamilan, karena kalau kita nunggu protein urin nanti telat, delay kita untuk intervensinya. Jadi kita lebih baik sekarang itu aktif ya kan, di depan. Kalau sudah ada gejala klinis, ada faktor resiko, jangan nunggu protein urin. Protein urin negatif tetap harus sudah kita manajemen. Kalau dia itu PHP, kalau sudah ada, kadang kan protein urinnya muncul belakangan pas kejang, baru dia muncul. Kan udah telat kayak gitu. Jadi di ini terbarunya di konsensus terbarunya memang protein urin sudah tidak dijadikan patokan untuk bisa menunjang dijadikan salah satu kriteria diagnosis. Kalau kriteria laboratorium yang lain masih bisa ya, misalkan hipertensi, ada faktor risiko tadi yang sudah kita sebutkan, kemudian ada gejala-gejalanya, ditambah dengan laboratoriumnya sudah ada kelainan, mungkin trombositnya turun sudah ya, terus habis itu mungkin sudah ada peningkatan fungsi liver ya kan, SGOT, SGPT-nya tinggi seperti itu, atau mungkin sudah ada peningkatan dari laktat dehidrogenase, jadi LDH-nya meningkat kayak gitu kan. Itu mungkin sudah ada komplikasi karena HELLP syndrome. Jadi sudah ada proses lisis ya, lisis di pembuluh darahnya itu seperti itu. Jadi itu malah yang ke arah komplikasi berat itu gitu ya, Dok, ya. Jadi kita sudah harus tegakkan. Tapi ada yang proteinnya masih negatif seperti itu, nggak harus positif 2, 3 kayak gitu. Kita harus sudah manajemen awal kayak gitu. Cukup juga ya, Dok, ya, kompleks juga ya kalau untuk jadi kalau ada kasus seperti itu ya mending langsung dirujuk aja ke dokter kandungan ya, dokter spesialis kandungan, jadi supaya kita bisa manajemen dari awal, karena memang bisa dicegah itu sebenarnya. Mungkin dari antenatal care itu tadi ya, Dok, ya, mungkin dari rutin, kontrol rutinnya ya, Dok, ya. Terutama yang sudah ada faktor resikonya tadi itu sudah harus diedukasi di depan untuk pasiennya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan ini sendiri, Dok, kayak misalnya gula, kolesterol kayak gitu tuh perlunya kapan ya, Dok, ya, untuk diceknya, mulai usia kehamilan kapan? Kalau kolesterol itu bukan pemeriksaan rutin ya di kita. Gula itu pun kalau ada misalkan ada gejala penyakit, misalkan kita USG, kemudian kita nemu mungkin taksiran berat janinnya agak besar ya kan, di atas 4 kilo, jadi ada kondisi makrosomia, kita akan cekkan gula untuk ibunya. Tapi kalau atau mungkin ada riwayat hipertensi, riwayat gula darah memang sebelum hamil ya, itu memang kita dari awal sudah harus konsul ke bagian penyakit dalam ya, kayak gitu untuk bisa manajemen gula darahnya supaya tidak tinggi, jadi tidak menyebabkan komplikasi yang lain kayak gitu. Berarti bisa rawat bersama ya, Dok, ya? Iya, karena ini kita memang kalau udah menanganin kasus hipertensi dalam kehamilan, kita nggak bisa kerja sendiri ya, dokternya. Jadi memang ini multidisiplin ya. Jadi ada penyakit dalam, biasanya dengan bagian perinatologi untuk bayinya, ya kan, mungkin dengan bagian kardiologi, ya kan, betul. Untuk jantungnya, karena itu tadi komplikasinya itu ada komplikasi maternal dan fetal. Komplikasi maternal untuk ibunya itu bisa sampai yang paling ringan ya, mungkin tadi itu HELLP syndrome itu tadi, ya kan, itu nggak ringan sih sebenarnya, udah berat ya. Tapi ada lagi yang lebih berat soalnya. Terus udem pulmo, jadi paru-parunya tenggelam, terisi cairan, karena protein tubuhnya turun, sudah bocor, jadi tubuh kita itu isinya cairan aja semua, gitu. Bengkak gitu mungkin, Dok, ya? Bengkak kayak gitu. Terus habis itu dengan kardiologi, karena kemungkinan terjadinya kondisi PPCM ya kan, atau akut heart failure karena komplikasi dari hipertensi dalam kehamilan ini, PPCM peripartum kardiomyopati. Kita konsul dengan TS sejawat yang lain. Terus kalau komplikasi untuk bayinya ya, untuk fetalnya itu biasanya memang kondisi prematuritas itu sering akan terjadi kalau ibunya sudah menderita hipertensi dalam kehamilan, karena kita pasti akan menterminasi kehamilannya itu
ya minimal 34 minggu sambil kita observasi kondisi ibu dan bayinya ya kan. Kalau masih baik, dua-duanya stabil dengan pengawasan ketat, kita masih bisa tunggu sampai 36 minggu. 37 minggu maksimal. Jangan pernah ada hipertensi dalam kehamilan, entah itu gestasional hipertensi, preeklamsia ya kan, baik ringan berat atau mungkin hipertensi kronik yang superimpos tadi, sampai kondisi posterem, serotinus, itu sudah banyak itu komplikasinya, pusing di kita nanti, kayak gitu. Jadi memang resiko untuk terjadinya kondisi prematuritas itu besar, kayak gitu. Belum lagi PJT ya, pertumbuhan janin terhambat itu juga. Jadi beratnya dia nggak bisa besar. Kalau memang ibunya memang menderita hipertensi, jadi dia di dalam rahim ditunggu sampai kapan, sampai aterem mungkin atau mungkin sampai serotinus tetap nggak akan besar itu ininya beratnya bayinya gitu. Jadi memang kita perlu konsul kerjasama dengan bagian perinatologi juga. Jadi mungkin sekarang multidisiplin. Mungkin sekarang pemirsa lebih tahu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kehamilan itu mungkin kalau harus dilahirkan tidak perlu menunggu HPL. Mungkin pemirsa kan patokannya HPL ya. Iya, ternyata patokannya HPL. Nah, itu mungkin kalau sudah ada hipertensi mungkin ya, makanya itu kita edukasinya di depan. Jadi kalau sudah kontrolnya rutin ya, dari awal sudah kontrol kayak gitu, ya kita pasti udah edukasi dong di depan. Pasti kita udah bilang, Bu, Pak, gitu kan, misalnya sama suaminya ya, sama keluarganya, nggak cuma pasiennya. Ini kemungkinan besar untuk bayinya tidak bisa ditunggu pada saat persalinannya ya, usia kehamilannya tidak bisa ditunggu sampai HPL-nya itu memang tinggi, kemungkinan besar itu tinggi, jadi sampai 2 kali lipat gitu kan. Kemungkinan kita lahirkan di awal, tergantung dari kondisi ibu dan janinnya pada saat selama kehamilan itu, terutama udah masuk trimester keduanya itu, lebih dari 20 minggunya itu, seperti itu. Jadi kita harus edukasi di awal biar nggak kaget. Kalau kita nggak ngomong apa-apa, pasiennya nggak pernah kontrol, tiba-tiba datang tensinya 200 ya kan, umur kehamilannya masih 32 minggu kan, kita stabilisasi kondisi pasiennya, kita sarankan untuk terminasi ya, dilahirkan. Itu biasanya pasiennya kaget. Bukan masih kecil bayinya dok. Nah itu. Tapi kondisi ibunya udah nggak stabil gitu. Mungkin kerjasama dengan vaskes pertama juga ya dok untuk ya. Bisa memberikan edukasinya yang penting. Adanya konseling gitu ya dok ya, penyuluhan mungkin itu penting juga ya dok ya, dari ke daerah-daerah supaya pemirsa dan warga juga tahu bahwa hipertensi memang sebenarnya membahayakan ya dok, apalagi untuk kehamilan ya dok. Tidak hanya membahayakan ibunya tapi juga ke anaknya ya dok. Ke anaknya. Karena itu nanti ada yang sampai, itu aja kita observasinya sampai 3 bulan loh setelah melahirkan, jadi 12 minggu pasca salin. Jadi nggak setelah lahiran selesai kayak gitu. Kadang-kadang kan yang masih salah kaprah di masyarakat itu, setelah lahiran dianggap sudah selesai semuanya, tanpa ada follow up lebih lanjut. Nah itu kondisi kejang, kondisi udium pulmoner, kondisi komplikasi untuk jantung itu masih bisa terjadi sampai 3 bulan pasca salin. Jadi 3 bulan ya dok 12 ya. minggu. Tapi kalau yang jantung yang PPCM sampai 5 bulan itu sampai 20 minggu. Kayak gitu. Oke dok, sepertinya ada yang mau nelpon dok, kita jawab dulu ya dok ya. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Halo, malam. Iya, selamat malam Bu. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Iya, saya mau mengucapkan cerita kemarin tanggal 11 ya, telah dibuat satu dokter makan di Margono yang bernama Bisa, yang putus-putus ya dok ya. Beratus kehamilan setelahnya itu. Iya, gimana? Bisa diulangi Bu? Iya, mengucapkan terima kasih dengan dokter Teresa yang telah menyuarakan kegiatan tanggal Terima kasih dokter. 9 Januari itu yang teratur kehamilan. Kebetulan kita ada pembicaraan dengan kehamilan. Ya. Aduh. Ya Ibu, yang ditanyakan gimana Ibu? Yang ditanyakan apa ya Bu? Saya dapat terima kasih sekali anak saya sudah sehat Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu kalau sehat ibunya sama bayinya.
Oh iya, sama-sama seperti sudah sehat, si kembar, ibunya sudah sehat itu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Nggih, terus ada yang mau ditanyakan Ibu mungkin? Iya, sudah. Maaf juga ada kurang ya. Terus anak saya itu ngobrol sudah bagi semuanya Ibu hasilnya. Oh, nggih. Iya. Sehat-sehat ya Ibu ya. Iya, terima kasih sekali Dokter Marta. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Terima Ibu. kasih. Oke. Ingin mengucapkan terima kasih Oh, ya Dok iya, ya sudah ditolong alhamdulillah. sama Dokter Marta. Ya, alhamdulillah saya juga bersyukur kalau ternyata setelah ditolong ternyata kondisinya sekarang ibunya baik. Apalagi tadi gemeli ya, kembar Iya, katanya. kembar, Ya, saya pernah ada operasi gemeli kemarin bulan yang lalu memang ada gitu di Margono. Itu hipertensi juga ibunya sama. Terus kehamilan pertama hipertensi, gemeli lah, yaitu itu juga faktor resikonya udah tinggi. Iya, betul, Makanya betul. kemarin diputuskan untuk operasi, alhamdulillah ibunya baik ya, alhamdulillah. Ya bersyukur sekali oh seperti itu. Yang penting nggak senang ya, Dok. terlambat iya, nggak terlambat penanganannya seperti itu. Betul. Iya Dok. Nah ini Dok yang ngomong-ngomong soal gemeli ini Dok. Jadi saya inget Dok. Ada nggak sih Dok kasus yang gemeli Dok dengan dengan hipertensi? Tapi jangan jawab dulu ya Dok ya. Oh iya. Ada yang mau lewat dulu. Iya. Oke. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Inyong. Bersama saya Dokter Mia dan narasumber kita Dokter Marta Isyana Dewi. Oke Dok. Iya. Kita lanjutkan ya Dok tadi yang saya tanyakan. Ada nggak sih Dok kasusnya pasien gemeli dengan hipertensi dan ini bagaimana Dok penanganannya Dok biasanya Dok? Gemeli memang tadi merupakan salah satu faktor risiko juga dia untuk bisa munculnya hipertensi ya. Karena kan pada pasien gemeli itu plasentanya kan mesti lebih besar ya daripada pasien yang kehamilannya tunggal ya kan, cuma satu kayak gitu. Jadi resiko untuk terjadinya kegagalan plasentasi atau ada terjadi disfungsi endotel dan lain-lain itu lebih tinggi kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadi hipertensi malah lebih besar, memang terjadi peningkatan sebesar 2 kali lipat pada pasien gemeli. Memang kalau misalkan gemeli umurnya masih muda, hamil pertama kayak gitu, atau misalkan gemeli usianya udah lebih dari 35 gitu ya, misalkan 40, udah kehamilan ke-4, 5, nah kayak gitu-gitu itu memang resiko banget untuk terjadinya preeklamsia untuk hipertensi ya dalam kehamilan sampai komplikasinya kayak gitu. Makanya kita harus lebih waspada pada pasien gemeli. Kadang kan munculnya hipertensinya nggak waktu pas kontrol, enggak, tapi pas di trimester akhir gitu, atau pas mau lahiran tesnya langsung digulek tinggi kayak gitu. Iya, jadi lebih baik kan di awal ya kan kayak gitu. Screeningnya ya Dok ya. Screeningnya kayak gitu. Oke Dok. Nah ini dari sekian ini ya Dok ya, mungkin ada nggak Dok dampaknya apabila tidak tertangani Dok? Ya. Ditangani segera gitu Dok. Kalau tidak tertangani segera tadi itu kan misalkan kita udah tahu nih faktor resikonya, udah tahu kayak gitu, udah ada gitu ya kan, cuma pasiennya ternyata nggak ANC-nya nggak rutin atau ANC tapi bidannya juga nggak waspada kayak gitu, dianggapnya biasa aja, tensi 130 140 biasa kayak gitu, padahal ibu ini udah ada faktor resikonya tadi yang kita sebutkan tadi itu. Terus habis itu kalau tidak segera kita berikan pencegahan, sebenarnya kita bisa mencegah ya dengan yang utamanya itu kebutuhan kalsium cukup ya. Jadi 1 sampai 1,5 gram per hari. Itu biasanya kita berikan tablet kalsium ya kan. Nah, 1 kali 3 tablet atau 3 kali 1 tablet itu ditambah dengan kita berikan asilet ya. Jadi asam asetilsalicilate itu dosis rendah. Jadi 1 kali sehari 75 sampai 80 mg. Itu bisa mencegah untuk progresivitas perkembangan penyakit itu ke belakangnya kayak gitu. Pencegahannya ya Dok iya, ya. beserta dengan komplikasinya gitu. Itu kalau ketahuan di awal loh ya. Tapi kalau enggak ya dampaknya tuh yang paling besar sampai kematian memang. Itu memang sampai kematian itu dia harus diakui karena kan dia menyumbang angka kematian ibu terbesar kedua ya. itu di Indonesia kayak gitu ya kan. Terus yang kedua mungkin ya sampai terjadinya kegagalan jantung ya kan. Jadi pasien-pasien yang habis melahirkan sebelum hamil mungkin dia nggak punya sakit jantung, tapi karena kehamilannya
ada komplikasi hipertensi dan tidak tertangani dengan baik, akhirnya terjadi komplikasi sequel ke belakangnya, dia jadi sakit jantung, jadi punya sakit jantung nanti, gagal jantung, tergantung apa nanti yang terjadi. Kan banyak ya, ada akut heart failure, ada CHF, ada PPCM kayak gitu. Gitu. Terus bisa sampai terjadinya gagal ginjal juga bisa, karena kan kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, produksi kencingnya itu juga sudah mulai menurun, jadi tidak sesuai dengan diuresisnya, itu udah nggak sesuai dengan batas nilai normal ya kan, jadi 0,5 kilogram per berat badan per jam ya, itu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, itu dia sudah nggak terpenuhi, akhirnya kan oliguri, makin lama kalau nggak tertangani masih dianggap biasa, yang penting kencing, tapi tidak terukur, kalau misalkan pasien masih di rumah, gitu, jadi gagal ginjal pasiennya, kayak gitu, itu parahnya sampai seperti itu. Yang paling parah memang kematian, sedang sampai kematian, gitu. Cukup ngeri juga ya dok ya, makanya itulah fungsinya ANC ya dok ya, di situ berfungsi sekali ya. Pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan kehamilan mungkin pemirsa lebih itunya pemeriksaan kehamilan, jadi pemirsa harus rutin, mungkin setiap sebulan ya dok ya, sebulan 2 minggu, kemudian tiap minggu ya dok ya, itu ya biasanya seperti itu. Nah itu biar untuk mengetahui apa sih yang terjadi di janin maupun di ibunya ya dok ya. Ini kita screening dari awal gitu ya. Kalau misalkan di screening awalnya ternyata faktor resikonya nggak ada gitu ya kan, terus kondisinya baik-baik aja, mungkin kontrolnya masih bisa kontrol rutin ya seperti biasa, sesuai dengan jadwalnya ya kan. Tapi kalau memang sudah ada itu tadi komplikasi, faktor risiko sampai komplikasi baik untuk ibu maupun untuk janinnya, kontrolnya pasti akan kita suruh lebih sering daripada yang jatah kontrol yang sebenarnya. Jadi jatah kontrol sebenarnya kan sampai dengan trimester, sampai dengan 34 minggu kan, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Setelah itu 34 sampai 36 minggu kan 2 minggu sekali. Setelah itu lebih dari 37 minggu sampai 40 minggu itu kan 1 minggu sekali dia sudah. Terus setelah 40 minggu sampai 41 minggu 3 hari sekali. Itu yang normal. Kalau ada sesuatu ya lebih sering dong kayak gitu, tergantung dari kondisi ibu dan bayinya kayak gitu. Apalagi kalau udah muncul keluhan-keluhan seperti tadi ya dok ya, mual, pusing, pandangan kabur, itu harus segera periksa ya dok ya. Iya, tapi kalau rata-rata ibu-ibu yang di desa itu rata-rata bilangnya habis kecapean dok, kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi ya kita istirahat aja, disuruh tidur istirahat gitu, tapi tiba-tiba kejang gitu. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, gejala-gejala seperti itu lebih baik waspada, karena itu terjadinya pada saat hamil gitu ya. Nggak masuk angin biasa kayak gitu. Kalau masuk angin biasa dikerokin ya dok. Entah itu evidence base-nya apa itu. Nggak tahu juga. Iya dok. Nah ini dok tentang BMI tadi dok. Misalnya BMI-nya berlebih, itu perlu nggak ya dok untuk diet? Nah gitu. Jadi diet yang baik ya, diet yang normal. Kalau pada saat kehamilan itu yang harusnya BMI yang normal tuh kan di antara lebih dari 18,5 ya sampai 24,5. Itu BMI yang normal ya kan untuk orang hamil. Lebih dari 24,5 aja dia udah overweight, sampai 30 itu 29,5 lah. Setelah itu ke atas sudah obesitas gitu. Jadi diet yang normal, diet yang baik ya, yang sehat. Diet yang sehat itu pada pasien hamil itu dari awal memang 4 sehat 5 sempurna itu dokternya ya kan. Jadi ada komponen protein ya kan, karbohidrat cukup. Jadi artinya karbohidratnya itu nggak banyak, malah lebih ditinggikan komponen proteinnya. Iya, terus habis itu vitamin, mineral kayak gitu ya kan, kalsium, susu itu kan juga mengandung kalsium kayak gitu. Sebenarnya susu cuma penunjang aja sih, tapi yang paling penting tetap di komponen makanannya, sayur, buah kayak gitu ya kan. Buah kan vitamin C, vitamin A kayak gitu-gitu kan ada semua. Terus kalau sayur kan juga ada vitaminnya di samping mineral kayak gitu-gitu. Yang penting itu malahan susu itu cuma penunjang sebenarnya. Tapi kalau diminum ya lebih baik lagi, lebih menyehatkan. Jadi lebih baik dihindari makanan-makanan yang
instan ya, jadi kayak gorengan lah. Ibu-ibu di sini tuh sukanya pagi-pagi itu sarapannya mendoan, bisa sampai 5, 6, 7 kayak gitu sehari. Jadi ya apa ya, terjadi peningkatan asam lemak ya, ya karena kan gorengnya, minyaknya udah berkali-kali kayak gitu ya kan. Bagi pakai rawit ya dok ya. Kayak gitu. Jadi aduh, jadi sudah nggak sehat banget gitu anunya apa namanya, pola makannya gitu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, makin seru nih ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong. Kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Marta Isyana Dewi. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberitahu untuk pemirsa dan mengingatkan pemirsa, apabila ingin berinteraksi langsung atau menghubungi Dr. Marta, bisa menelpon di layar kaca yang sudah tersedia. Oke. Dok, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Untuk tadi dok, untuk pencegahannya mungkin ya dok ya, tips-tips untuk pemirsa gimana dok? Jadi itu tadi yang pertama, pola makan ya, tetap itu yang penting, pola makan. Jadi dihindari makanan yang banyak mengandung pengawet ya, jadi kayak MSG seperti itu. Terus apa namanya, instan ya, kayak mie instan, mie ayam. Mie ayam itu sebenarnya kalau bikin sendiri sih nggak apa-apa ya, cuma kalau beli itu biasanya banyak pengawetnya itu. Saya nggak tahu ya, tapi betul apa enggak, semoga enggak ya, semoga kita nggak suudon sih, cuma ya lebih baik dikurangi lah ya porsinya, kalau bisa ya dibatasin kayak gitu ya kan. Lebih baik diperbanyak yang makanan sehatnya, seperti tinggi protein ya kan, tinggi banyak sayur, buah kayak gitu, terus susu kayak gitu. Jadi masih karbohidrat dengan porsi cukup. Jadi jangan terlalu banyak, karbohidrat banyak juga akan banyak mengandung gula kan. Iya betul juga nanti bisa terjadi komplikasi yang lain seperti itu, gemuk, pasiennya gemuk, obes, tapi nggak sehat kayak gitu, karena BMI-nya kan, indeks massa tubuhnya besar kayak gitu. Terus jangan lupa ada aktivitas olahraga juga. Olahraga itu sebenarnya ada sih, kita apa namanya, ada sih namanya senam hamil ya. Itu bisa dikerjakan pada saat usia kehamilan minimal 5 bulan ya, 5 bulan 20 minggu nanti sampai pada saat sampai mau lahiran ya kan. Exercise-nya ringan kok kayak gitu. Tapi kalau nggak sempat senam ya jalan tiap pagi, yang penting rutin ya kan. Exercise-nya nggak usah lama-lama, jadi bisa 15 menit atau setengah jam itu udah cukup, cuma rutin kayak gitu. Jadi membantu metabolisme tubuh juga seperti itu. Ya kalau bisa pokoknya polanya sehat lah kayak gitu. Benar. Nah, untuk jalan sendiri dok, saya jadi ingat ya dok ya, itu entah mitos entah benar ya dok ya, bahwa jalan bisa memudahkan nanti dok saat melahirkan. Nah itu benar nggak ya dok kalau kayak gitu ya dok ya? Sebenarnya nggak yang jadikan patokan ya, masa kejadian acuan ya kan, terus jalan kayak gitu, jalan terus kenceng jalannya tiap hari ya jangan, nanti malah kontraksi, jadi terjadi komplikasi, nanti malahan yang paling sering partus prematurus iminen ya, jadi lahir prematur atau ketuban pecah dini kayak gitu. Ya memang itu tadi rutin tapi tidak terlalu lama kayak gitu ya kan, cuma 15 sampai setengah jam. Terus sebenarnya kan kalau pada saat kita exercise seperti itu ya, entah senam, entah jalan, itu kan otot panggul ini terlatih ya, jadi otot panggulnya terlatih, jadi akhirnya dia jadi lemas. Jadi pada saat proses persalinan dia nggak kaku. Oke dok, sebentar dok, sepertinya ada yang menelpon, kita terima dulu. Halo, selamat malam Dokter Inyong. Halo, Waalaikumsalam. Monggo, dengan siapa, di mana? Dok, Iya. saya mau tanya. Maaf, dengan siapa ibu? Itu bulan 2 kali. Yang pertama gula, yang kedua itu, yang kedua katanya itu apa? Benanya satu. Itu gimana ya? Mohon maaf ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Bisa tanya keguguran 2 kali. Iya. Yang satu bulan, yang kedua bulan. Terus? Nah, yang
ini katanya vaginanya gatal. Vaginanya gatal. Vaginanya gatal. Katanya Kak sekali. Udah konsultasi tapi nggak tahu. Putus. Yang ditanyakan apa ya? Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin ya Dok, kita meraba-raba nih ya Dok. Iya, tadi sempat keguguran 2 kali apa ya Dok ya kalau nggak salah. Kemudian tadi mengeluhkan vaginanya gatel. Mungkin penanganannya mungkin ya Dok ya yang ditanyakan ya Dok. Oh iya. Ya, keguguran 2 kali itu memang kita harus mencari penyebabnya dulu ya. Karena keguguran itu kalau berulang itu kan penyebabnya banyak. Yang pertama mungkin karena ada faktor infeksi bisa ya. Infeksi kan nggak cuma dari vagina, jadi nggak cuma keputihan seperti itu, tapi infeksi saluran kencing itu juga bisa menyebabkan keguguran. Atau mungkin penyakit sistemik yang lain. Yang paling sering adalah kencing manis. Kencing manis itu juga bisa menyebabkan keguguran berulang kalau kadar gulanya tidak terkontrol selama hamil kayak gitu. Terus yang kedua bisa yang namanya autoimun ya. Jadi sindrom APS tuh, alpha phosphosphatide syndrome. Jadi dia autoimun. Memang kehamilan itu selalu dianggap sebagai benda asing sama tubuh. Jadi selalu dihabisi kayak gitu. Jadi dia akhirnya nggak bisa berkembang kayak gitu. Intinya itulah bahasa awamnya gitu ya kalau dijelasin secara awam. Jadi harus dicari dulu ya. Itu misalkan yang autoimun tuh akan jadi diagnosis terakhir ya. Kalau yang lainnya sudah tersingkirkan. Nah, ini kalau misalkan ibu ini tadi mungkin lah ya, tadi karena ada keluhan vagina gatal juga ya kan, mungkin karena infeksi ya kan, infeksi vagina yang parah yang bisa sampai menyebabkan keguguran itu biasanya yang sudah ada infeksi bakteri sekundernya, jadi kayak trichomoniasis, bakterial vaginosis kayak gitu, dan itu memang dipastikan dengan swab vagina. Jadi kita ambil contoh lendir sikret dari vaginanya, contoh keputihan dari vaginanya itu kemudian diperiksakan di bawah laboratorium. Nanti akan kelihatan bakteri trichomonas ada nggak kayak gitu. Kalau nggak ada, bakteri aja ada nggak kayak gitu, jamur ada nggak kayak gitu ya itu. Dan kita akan menerapinya, memberi obatnya, penata laksanaannya sesuai dengan hasil itu, karena tidak meraba-raba lagi kayak gitu. Jadi nggak coba-coba lagi. Jadi obatnya kan disesuaikan ya Dok ya. Kayak gitu. Iya. Itu sih kalau untuk jamur ya kita kasih yang anti jamur ya kan. Trichomonas ya kita kasih yang untuk trichomonas. Jadi kayak golongan metronidazol dan lain-lain itu kayak gitu. Kalau cuma jamur ya kayak nistatin, ketoconazole kayak gitu-gitu. Kalau memang bakteri biasa ya mungkin ya doxycycline, clindamycin kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik diperiksakan aja kalau saran saya Bu untuk swab vagina ya. Jadi diambil sediaan lendir-lendir dari vaginanya ditambah dengan keputihannya itu tadi, diperiksakan di bawah mikroskop nanti kayak gitu ya. Jadi diobati sedini mungkin sebelum kehamilan berikutnya supaya tidak terjadi kejadian yang berulang ya kan, kehamilan maksudnya keguguran lagi yang ketiga kayak gitu. Kalau seandainya nanti hasilnya ternyata tidak ada apa-apa ya berarti kita kan masuk yang APS tadi itu yang autoimun. Kita kasih itu di aspilat bisa dosis rendah dari awal kehamilan gitu untuk mencegah, mengurangi lah ya kemampuan tubuh itu untuk terlalu aktif gitu loh. Jadi nggak terus kehamilannya itu dihabisin lagi kayak gitu. Oke. Dan itu pengobatannya butuh kesabaran mungkin ya Dok ya. Tergantung dari tingkat keparahannya. Nah iya betul. Kan juga nggak tahu. Jadi lebih baik diperiksakan aja. Betul nggak sekali ini diobatin langsung sembuh ya Dok ya. Dan saran saya kalau memang belum ketemu ya penyebabnya atau belum melalui TORS juga bisa. Lupa dari TORS. Jadi toksoplasma, rubella, CMV ya kan, cytomegalovirus atau herpes simplex itu juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran berulang sampai kecacatan janin gitu. Jadi saran saya Bu itu tadi diperiksakan dulu aja sampai ketemu apa gitu ya kan, baru nanti direncanakan hamil yang berikutnya. Jadi supaya tidak terulang keguguran seperti yang pertama dan kedua kayak gitu ya. Oke Dok, sepertinya ada yang mau lewat lagi nih ya Dok ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong.
kembali lagi bersama saya Dr. Mia dan narasumber kita Dr. Marta Isyana Dewi. Oke, saya masih tetap mengingatkan untuk pemirsa apabila ingin berinteraksi, kita masih menunggu. Monggo bisa langsung bertanya tentang keluhannya ataupun pengalamannya tentang kehamilan dengan Dr. Marta Isyana Dewi. Ya. Oke Dok, kita lanjutkan ya Dok ya. Nah ini mungkin pemirsa ingin tahu nih Dok, apabila Dok terjadi kegawatan ya Dok ya di rumah nih Dok, misalnya kejang atau yang lain-lain ya Dok ya, itu apa nih Dok yang harus kita lakukan Dok? Iya, kalau misalkan tiba-tiba pasien sudah terjadi kejang loh ya di rumah, ya itu yang paling dulu kita lakukan pertolongan pertamanya. Kalau di rumah nggak ada obat-obatan ya pasti kan mau ngasih obat apa juga bingung pasiennya. Ya yang bisa dikerjakan sebisa mungkin. Yang pertama paling utama bebaskan jalan nafasnya. Jadi tetap harus dibebaskan jalan nafasnya. Kalau kejang itu kan kaku ya, jadi kayak mulutnya itu kadang lidahnya juga tergigit ya kan, karena kan bikin ya. Itu bisa diganjal pakai sendok. Sendok dibungkus sama kain. Habis itu nanti ditaruh di sela-sela gigi. Jadi supaya lidahnya nggak tergigit. Oh iya. Terus supaya masih bisa membebaskan jalan napasnya. Kalau bisa kepalanya ditengadahkan, kemudian di semi volar, jadi diturunkan posisi kepalanya, jadi supaya dia terdapat oksigen, aliran dari bawah turun ke ke otak. Karena pada saat kondisi kejang kan terjadi hipoksia ya, jadi terjadi kondisi kurang oksigen otaknya itu. Jadi kalau kelamaan kejangnya, penanganannya telat, ya bisa terjadi sequelae, jadi gejala sisa kayak gitu. Jadi mungkin mempengaruhi kesadaran atau motoriknya kayak gitu nanti mungkin bisa gitu. Jadi itu setelah itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang paling dekat, yang terdekat dulu gitu. Jadi kalau ada puskesmas, lewat puskesmas dulu. Nggak apa-apa ya Dok ya. Iyalah, kan biar puskesmas itu melakukan stabilisasi dulu, pasang infus, diberikan obat anti kejang dulu. Karena kan kita sudah ada itu obat anti kejangnya, yang kita pakai adalah magnesium sulfat ya. Jadi MgSO4. Kalau kejang kita berikan dosis 2 gram ya kan, yang 20%. Kemudian kalau masih kejang lagi 5 menit kemudian masih bisa kita ulang. Tapi kalau setelah itu dilanjutkan dengan dosis rumatannya, jadi dosis maintenance-nya. Kalau di puskesmas, kalau nggak ada siring pump, kalau dengan siring pump punya ya 1 gram per jam dalam siring pump, ya kan. Tapi kalau nggak punya, ya kasih 8 gram MgSO4 yang 40% itu dalam 500 ml cairan single infus ya, cairan infus kayak gitu. Kemudian diberikan dengan tetesan 20 tetes per menit. Udah setelah itu pasang oksigen, pasang selang kencing ya kan, DC. Kemudian kalau pasiennya sudah stabil, rujuk langsung ke center yang lebih tinggi. Seperti itu. Yang penting pertolongan pertamanya sudah dikerjakan. Seperti itu. Nah, berarti obat-obat tersebut harus tersedia ya Dok ya? Iya, mungkin harus sudah kok sekarang sudah tersedia. Puskesmasnya udah bagus-bagus kok. Bagus-bagus ya Dok, sekarang ya terakreditasi ya Dok ya? Ponet. Sudah ponet semua puskesmasnya rata-rata. Iya. Jadi untuk dasar itu pelayanan obstetrik dan neonatologi emergensi yang dasar itu sudah bisa semua. Jadi pada saat merujuk pasiennya harus sudah stabil, jangan masih kondisi kejang-kejang langsung dirujuk. Nanti sampai di fase selanjutannya, tingkat lanjutannya kita kesulitan untuk stabilisasi atau malah mungkin bisa dead on arrival, jadi meninggal selama dalam perjalanan kayak gitu. Kan sayang banget. Iya benar-benar Dok, benar. Padahal masih bisa diberikan pertolongan pertamanya dulu kayak gitu. Ya saya jangan sampai lah terjadi maksudnya kegawatan selama proses rujukannya, karena proses rujukannya salah kayak gitu. Terus untuk diharapkan ke masyarakat ya, kalau memang sudah ada kejang seperti itu harus segera dibawa ke vaskes terdekat, minimal puskesmas ya, atau klinik pertama kayak gitu ya, atau klinik utama, dia punya obat-obatan emergency kayak gitu. Jangan dianggap, ada sih yang ini loh dokternya dianggap kesurupan. Iya, jadi malah didoain, tapi nggak malah dibawa ke vaskes terdekat itu untuk segera mendapatkan penanganan, tapi malah cuma dipanggilkan kiai atau apa, dibilangnya kesurupan. Ya telat. Mungkin itu ya Dok ya, mungkin seperti kasus-kasus yang tidak pernah perawatan kehamilan ya Dok ya, atau tidak pernah tinggi sebelumnya ya Dok. Jadi di situ mungkin tidak kepikiran bahwa ada komplikasi ya Dok ya. Nah, dan mitos orang-orang desa, orang-orang awam itu masih tinggi di kita itu ya kan. Jadi
itu memang perlahan-lahan tugasnya mungkin yang bidan desa ya kan, yang di perifer itu untuk memberikan edukasi yang edukasinya itu memang harus kontinu ya, berkesinambungan, jadi nggak bisa cuma sekali gitu kan. Betul. Jadi kita lebih ke arah promotif sebenarnya ya kan. Susah memang ngasih edukasi ke masyarakat itu susah karena untuk masuk untuk mengubah mitos, mengubah ininya itu susah banget gitu loh, mindsetnya kayak gitu, itu susah banget kayak gitu. Iya, terutama untuk Dok ya, pola-pola makan itu kadang malah nggak boleh makan yang protein orang hamil karena katanya nanti amisan ya kan, nanti gatel lah apalah kayak gitu. Beneran kalau nggak ada riwayat alergi sebelumnya dengan makanan itu baik-baik aja ya. Itu baik-baik aja, nggak apa-apa malah harus dimakan. Iya. Oke Dok, sepertinya ada telepon lagi. Kita terima dulu ya Dok ya. Halo, selamat malam, Dokter Inyong. Iya, selamat malam Ibu. Dengan siapa di mana? Ibu Vivi di Purwokerto. Iya, silahkan Ibu. Kalau itu pelajaran aku itu selalu dapat telur jadinya Maaf, ini bisa diulangi Ibu? Ya. Kalau hamil kan itu harus melahirkan. Lantai tangannya nggak lengkap. Apa ya? Mantap gitu. Iya, lengket rasanya. Iya. Ya itu penyebabnya apa? Pasti udah kejadian berapa kali? 2 kali ya Dok ya. Usia kehamilannya cukup bulan Bu? Ya cukup. Ya berapa bulan lah, berapa bulan. Iya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, langsung jawab ya Dok ya. Plasentanya Ibu ini lengket Dok, sudah 2 kali kehamilan mungkin ya Dok ya. Nah itu penyebabnya sendiri gimana itu Dok? Bisa berturut-turut ya Dok ya. Iya, jadi trauma mungkin itu. Iya. Ya trauma, trauma sebenarnya itu. Jadi plasenta hari-hari ya. Iya. Ya, plasenta atau hari-hari kalau sampai lengket ya kan, jadi dia kan harusnya terlepas sendiri ya. Pada saat K3 ya, kita mengerjakan manajemen aktif K3, dia harusnya bisa terjadi pelepasan sendiri, seharusnya itu yang normal. Tapi kalau yang lengket itu banyak faktor yang mempengaruhi, terutama usia kehamilan biasanya. Jadi kalau nggak ekstrim, jadi ekstrim usia kehamilannya itu. Kalau nggak prematur, ya kan, atau malah lebih yang serotinus, jadi yang postpartum ya, serotinus lebih dari 40 ya Dok ya. Iya, lebih dari 40 minggu. Itu yang paling pertama sekali sih mempengaruhi. Kemudian yang kedua, pada saat kehamilan perkembangan plasentanya mungkin sudah tidak sehat gitu. Dan itu bisa dilihat di USG. Jadi pada saat trimester kedua harusnya tidak muncul pengapuran ya istilahnya kalau kita klasifikasi ya kan. Itu kan kalau trimester kedua paling masih grade 2 ya kan. Nah, ini kemungkinan terjadi pada saat trimester kedua dia udah grade 3 kayak gitu atau grade 4. Itu kan dia perkembangannya itu nggak bagus ya. Itu tadi kembali ke nutrisinya selama kehamilannya ya, yang dikonsumsi itu apa kayak gitu. Jadi harus banyak proteinnya supaya plasenta itu kan isinya darah ya. Darah yang berisi nutrisi ya kan, nutrisi, oksigen dan lain-lain untuk dari ibu untuk ke janinnya. Kalau dia nggak sehat, misalkan janinnya kebutuhannya banyak tapi suplainya yang dari ibunya sedikit, ya otomatis kan dia juga jadi kayak kering ya, kalau istilahnya kering atau apa kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia nempel kayak gitu, nempelnya terlalu kuat gitu. Atau mungkin ini adalah kehamilan yang ada yang kehamilan yang multi, jadi yang sudah bukan kehamilan pertama, jadi mungkin kedua, ketiga, keempat gitu, karena dinding rahimnya sudah istilahnya sudah tidak ada kuat ya untuk bisa dijadikan placental bed ya, jadi penempelnya
plasenta itu tadi. Jadi kan biasanya kalau udah kan ruginya juga udah mulai berkurang dari endometriumnya itu kayak gitu. Udah mulai lepas-lepas gitu ya dok ya. Jadi kan dia akhirnya plasenta itu dia ekspansi ya. Jadi nanti ada yang namanya akreta, perkreta, atau mungkin cuma adesiva kayak gitu. Mungkin ibunya dia cuma adesiva kayak gitu. Jadi dia agak mencari pegangan lebih dalam gitu loh, nggak cuma di endometrium gitu loh, karena dia nggak mau jatuh, takut jatuh kayak gitu. Otomatis kan dia melakukan mekanisme sendiri ya kan, adaptasi sendiri gitu. Atau mungkin bekas sesar itu juga bisa, itu juga merupakan faktor resikonya. Bekas sesar atau bekas operasi di rahim, mungkin ada pengangkatan miom di rahimnya, bekas operasi pengangkatan miom, jadi ada cacat di rahimnya, skar, bekas luka di rahimnya, itu juga bisa menyebabkan plasentanya lengket. Itu tadi mulai dari adesiva yang paling ringan, kemudian akreta, inkreta sampai yang perkreta kayak gitu. Oke dok, wah seru banget ya dok ya. Obrolan kita, tapi sayang banget nih dok, waktu kita sudah habis. Oke pemirsa, waktu kita sudah habis. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dok ya di sini bahwa hipertensi kehamilan itu bisa macam-macam ya dok ya, ada 5 tadi macamnya. Bisa pada saat usia kehamilan 20 minggu yang itu bisa hilang sendiri ya dok ya. Pas 12 minggu pas cesarean ya. Kemudian ada yang preeklamsi, ada yang eklamsi, dan ada yang memang karena riwayat hipertensi ya dok ya sebelumnya. Oke. Nah itu sendiri ada faktor-faktor risiko mulai dari usia, pola makan, kemudian yang berat badan yang berlebih tersebut ya dok ya. Kemudian kehamilannya sendiri ya, kemudian hipertensi, penyakit ibunya sebelumnya. Iya betul. Oke. Nah itu sendiri bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi seperti penyakit jantung kayak gitu ya dok ya, gagal ginjal, penyakit udem pulmo, paru-parunya, jadi penurunan pernapasan ya kan, gitu. Sampai kematian ya dok ya. Sampai yang paling parah kematian. Kematian yang menjadi penyebab nomor 2 ya dok ya. Oke. Nah sayang sekali ya dok ya, kita harus berpisah ya. Oke pemirsa, tetap di Satelit TV tentunya dengan narasumber yang berbeda dan tentunya juga dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, tetap di Satelit TV di jam yang sama setiap hari Minggu jam 7:30 malam. Oke, terima kasih dokter atas kehadirannya. Jangan kapok ya dok ya. Oke.